Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersuka cita pada saat ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online. Dimanapun kita boleh berada saat ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya gak terbatas sama apapun. Ketika kita mengangkat hati kita membawa hati kita sama Tuhan, ketika kita menyembah Dia, maka hadiratnya sungguh akan turun bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita mau mengambil waktu sejenak untuk kita boleh bersaat teduh. Kita mau bersyukur buat anugerahnya yang begitu besar yang telah dicurahkan bagi setiap kita.
merasa lemah, kami merasa nggak berdaya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami Bapa, untuk kami boleh melewati Tuhan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Kau di setiap langkah, Kau di setiap nafas.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini tiba saatnya kami untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa paham tentang kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami, berbicaralah Tuhan sebab kami siap untuk kami mendengar. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online, tapi saya berharap bahwa ibadah secara online ini tidak kemudian mengurangi sukacita kita dan tidak membuat kita ibadah tanpa dengan kesungguhan hati. Saya percaya dimanapun kita berada, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yaitu Hyper Grace versus Amazing Grace. Nah, kita akan bersama-sama memulai atau mendasarinya dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Yudas pasal pertama ayat 3 dan keempat, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya
kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat yang kita baca dari kitab Yudas ini, ada beberapa hal yang Yudas coba sampaikan kepada kita. Yang pertama, Yudas ingin mendorong kita atau menyampaikan kepada kita pentingnya kita mempertahankan iman kita. Yudas mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan kita untuk mempertahankan iman kita itu tidaklah pernah mudah. Selalu ada harga yang mahal yang harus dibayarkan dalam hidup keberimanan kita. Tapi Yudas menyampaikan kepada kita, marilah kita tetap kuat, setia dalam iman yang murni kepada Allah. Hal kedua yang Yudas coba sampaikan kepada kita adalah Yudas ingin memberitahukan kepada kita bahwa adanya orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ada orang-orang yang sedang berusaha dan berupaya untuk menyesatkan gereja Tuhan. Dan mereka bukan orang-orang asing, mereka adalah orang-orang Kristiani yang terbukti tanpa segan, tanpa takut dan tanpa merasa malu. Mereka melanggar aturan dan norma yang ada. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mencoba belajar tentang hal-hal ini supaya di kemudian hari kita didapati atau terbukti sebagai orang-orang yang mampu untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah, C.S. Lewis pernah berkata begini, keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama-agama yang lain terletak pada satu hal, yaitu grace, kasih karunia. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah pada satu hal, yaitu kasih karunia. Nah, kenapa kemudian kasih karunia menjadi penting? Kita paham, kita tahu bahwa kita manusia dengan natur keberdosaan kita, maka tidak mungkin kita bisa membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Natur keberdosaan kita membuat kita, menjerat kita, memerangkap kita untuk selalu kita hidup dalam natur keberdosaan itu. Berbagai ritual keagamaan yang kita lakukan atau perbuatan baik yang dilakukan manusia, maka itu tidak akan pernah mampu untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Disitulah diperlukan yang namanya kasih karunia. Makanya Ibrani mengingatkan kepada kita seperti yang kita pelajari hari Jumat yang lalu. Bahwa dikatakan domba jantan, lembu jantan itu tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa manusia. Bahkan di ayat yang 8 dikatakan Ibrani pasal yang ke-10. Sekalipun semuanya itu dipersembahkan sesuai dengan hukum Taurat, semuanya itu tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa manusia. Itulah grace. Bahkan Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat 9 mengingatkan kepada kita bahwa kita diselamatkan murni oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Semuanya murni pemberian Allah. Itulah grace. Bukan hanya karena kita tidak mampu menghitung dan membalas anugerah Tuhan. Tetapi kasih karunia karena memang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Nah, persoalannya adalah begini. Beberapa tahun belakangan ini mungkin kita semua tahu bahwa muncul satu pemahaman yang baru, muncul satu ajaran yang baru yang seringkali disebut orang dengan nama hyper grace. Yaitu anugerah yang berlebihan, overdosis. Hyper grace sebuah pengajaran yang cukup menarik. Ketika kita tidak paham betul firman Tuhan, maka kita akan menjadi mudah terjebak di dalamnya. Saya percaya kita semua tahu tentang Joseph Prince. Gembala dari New Creation Church di Singapura dengan jumlah jemaat kurang lebih sekitar 35.000 jiwa. Dia orang yang kemudian mempopulerkan pengajaran tentang hyper grace. Penekanannya adalah kasih karunia.
pantang bagi orang-orang hypergrace berbicara tentang dosa ataupun pertobatan. Mereka selalu menitik beratkan dan berbicara tentang kasih karunia. Nah, ada banyak orang Kristen yang kemudian terjebak di dalamnya, terpikat di dalamnya dan kemudian mengikuti ajaran dari hypergrace ini. Kenapa kemudian orang-orang Kristen menjadi terjebak dalam pengajaran ini? Sederhana, menurut saya cukup sederhana. Itu adalah menggambarkan bagaimana kita sendiri sesungguhnya seringkali tidak suka atau tidak mau baca Alkitab. Ketidakmauan dan kemalasan orang-orang Kristen untuk menggali dan mempelajari Alkitab, itulah yang kemudian menjadi penyebab kita mudah terjebak, kita mudah terkecoh dengan berbagai penyimpangan. Apalagi penyimpangan-penyimpangan pengajaran itu didasari oleh Alkitab. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang pengajaran hypergrace ini. Di mana salahnya? Apa salahnya hypergrace sebenarnya? Kenapa kemudian ada banyak gereja di Indonesia bahkan di dunia perlu mengadakan seminar-seminar tentang hypergrace? Hypergrace seperti saya katakan tadi, hypergrace penekanannya adalah kasih karunia. Makanya dalam pengajarannya mereka menekankan begini, Tuhan itu sudah menanggung semua dosa manusia. Dosa manusia itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu sebabnya manusia nggak perlu lagi minta pengampunan dosa dari Allah. Dosa kita di masa lalu, dosa kita hari ini, bahkan dosa kita di masa depan, itu sudah lunas dibayar oleh Allah, dibayar Kristus di atas kayu salib. Jadi manusia nggak perlu lagi meminta pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah, benarkah karena dosa yang sudah dibayar lunas oleh Allah kemudian membuat manusia itu bebas menjalani hidupnya tanpa aturan dan tanpa batasan? Joseph Prince mengatakan begini, bahwa setelah kita dilahirkan kembali atau kita mengalami kelahiran baru, maka perbuatan yang kita lakukan atau perbuatan yang akan kita lakukan itu tidak akan pernah mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Sejahat apapun yang kita lakukan, maka itu tidak akan pernah berpengaruh terhadap hubungan manusia dengan Allah. Itu pengajaran mereka, karena mereka menekankan itu kasih karunia. Sekali diselamatkan, tetap selamat. Tidak peduli apapun yang kita lakukan dan akan kita lakukan kelak. Mereka mengatakan bahwa, mengutip dari Ibrani pasal yang 10 ayat 17, bahwa Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan itu tidak akan pernah mengubah kasih Allah atas manusia. Jika Tuhan mengampuni dosa kita di masa lalu, mungkin kita bisa terima atau mungkin itu masih masuk dalam logika berpikir kita. Tetapi kemudian jika kemudian dikatakan bahwa Allah mengampuni dosa kita di masa depan, dosa kita di masa yang akan datang, buat saya pribadi itu kemudian menjadi sesuatu yang janggal, menjadi sesuatu yang cukup mengganggu pikiran saya. Kenapa? Karena bukankah firman Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat ke-8. Bukankah satu hari nanti akan ada orang-orang yang murtad karena perbuatan jahatnya. Ada orang-orang yang kemudian akan meninggalkan Tuhan karena perbuatan jahatnya. Bahkan bukankah Paulus sendiri pernah menegur jemaat di Galatia. Ketika mereka berbalik dari kasih karunia Allah karena mereka mengikuti Injil yang lain. Injil yang palsu. Bahkan kepada jemaat di Efesus Paulus pun menegur dengan keras. Paulus mencela jemaat di Efesus karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Kepada jemaat di Pergamus Paulus pun menegur dan mencela dengan keras. Karena apa? Karena mereka, sekalipun mereka orang Kristen, sekalipun mereka telah menerima kasih karunia, tetapi kenyataannya mereka hidup dalam penyembahan berhala. Hypergrace cukup timpang menurut saya.
ketika mereka mengambil 1-2 ayat, tetapi kemudian mereka mengabaikan ayat-ayat yang lain. Mereka menitik beratkan pada kasih karunia Allah, kasih Allah, tetapi mereka abai terhadap keadilan Allah. Mereka menekankan anugerah Allah, tapi mereka abai terhadap penghukuman Allah. Mereka juga berkata bahwa pengampunan kita yang kita terima, pengampunan dosa yang kita terima, itu tidak ada hubungannya dengan kita mengampuni orang lain atau tidak. Ini bertentangan dengan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Mereka mengatakan bahwa salah satu peranan Roh Kudus itu bukan untuk menegur dosa, bukan untuk menginsafkan manusia akan dosa, tetapi mereka berkata bahwa peranan Roh Kudus itu hanya untuk mengingatkan kita tentang kasih karunia Allah. Mengingatkan kita bahwa kita ini berharga dan sempurna di mata Allah. Mengingatkan bahwa kita ini mulia dan dikasihi Allah. Penekanannya selalu pada kasih karunia Allah. Bukankah Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan manusia akan dosa? Mereka mengajarkan bahwa pengudusan yang Allah lakukan itu adalah utuh, pengudusan yang Allah lakukan itu sempurna. Makanya enggak perlu lagi manusia merasa berdosa. Sekalipun yang dilakukan itu dosa dan salah. Tidak perlu. Karena pengampunan Allah itu sempurna adanya. Mereka menganggap bahwa orang percaya itu sempurna dalam pemandangan Allah. Nah, pemandangan-pemandangan atau paham-paham ini yang kemudian membuat banyak orang Kristen terjebak di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu enggak peduli tentang bagaimana kita hidup. Tuhan itu enggak peduli tentang bagaimana cara kita hidup. Tuhan enggak peduli tentang apa yang akan kita lakukan. Karena kasih karunia-Nya itu cukup dan sempurna untuk selama-lamanya. Sekilas pengajaran ini tentu nampak begitu melegakan, bukan? Bahkan mungkin kita sendiri ketika kita mendengar pengajaran seperti ini, tentu kita sendiri akan senang. Kita akan berkata, mungkin ada di antara kita yang pun akan berkata amin. Itu artinya kita sementara terjebak dalam pengajaran hyper grace. Kita menekankan kasih karunia, tapi kita mengabaikan keadilan Allah. Pengajaran hyper grace bagus, menyenangkan, dan nampak membebaskan, iya. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan panggilan hidup kudus. Nah, lalu kemudian yang jadi pertanyaan dan perenungan bagi kita adalah begini. Jika pengajaran hyper grace tentang kasih karunia itu salah, jika pengajaran hyper grace tentang hidup atau tentang kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu salah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana seharusnya orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia itu menjalani hidupnya? Kalau hyper grace mengatakan bahwa hidup yang menekankan kasih karunia, Tuhan tidak peduli lagi dengan apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Kalau kita kemudian berkata itu salah, lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan orang-orang percaya? Sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata atau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang telah dipilih Allah dan menjadi milik Allah. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 juga mengingatkan kepada kita. Dan oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian
bagi manusia karena iman dalam darahnya. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah bukan hanya mampu menghapuskan dosa kita, tetapi kasih karunia Allah juga memampukan kita untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita bisa menang atas dosa dan hidup dalam kekudusan. Makanya seharusnya bagi orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kita harus sadar betul bahwa kita dipanggil, ada satu tuntutan, ada satu tanggung jawab, yaitu kita harus hidup kudus bagi Allah. Tentu hidup kudus bagi Allah itu menjadi pergumulan hidup manusia sepanjang zaman. Karena sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas lepas dari pergumulan tentang kekudusan hidup. Semua kita berjuang, semua kita bertarung untuk menang atas dosa, untuk menang hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima anugerah, setelah kita menerima kasih karunia, setelah kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka sadarilah bahwa kita sementara memasuki babak baru dalam hidup kekristenan kita. Pertanyaannya, hidup yang seperti apa? Hidup dalam kekudusan, dan ini adalah proses jangka panjang atau proses seumur hidup yang gak akan pernah selesai sampai kita menutup mata. Tujuannya atau harapannya adalah begini. Kita bukan saja menjadi orang yang disebut kudus atau menjadi orang yang disebut sebagai orang yang kudus. Kita bukan sekedar menjadi orang yang berstatus orang yang dikuduskan oleh Allah atau di dalam Kristus. Tetapi begini, tujuannya adalah kita menjadi orang yang terbukti menjalani hidup kudus. Bukan sekedar percaya bahwa status kita dikuduskan oleh Kristus, tetapi harapannya atau tujuannya kita menjadi orang-orang yang terbukti mampu menjalani realita hidup kudus. Ini yang menjadi pertarungan kita. Nah, kita akan mendasari pembelajaran kita hari ini tentang kekudusan hidup dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya berharap Bapak Ibu semua nanti pelajari baik-baik Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini. Kalau perlu Bapak Ibu bisa baca dari Roma pasal yang ke-5 sampai Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 23 kalau enggak salah. Bapak Ibu bisa pelajari dan renungkan baik-baik bagian-bagian itu. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita bersama dari Roma pasal yang ke-6 ini tentang kekudusan hidup. Bagaimana atau apa sih tandanya bahwa orang ini sudah menerima kasih karunia Allah? Bagaimana tandanya, seperti apa tandanya orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian menganggap rendah atau melecehkan kasih karunia Allah. Dengan hidup sembarangan, dengan tetap hidup di dalam dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 14, kita akan baca secara bertahap. Pertama saya akan bacakan dari Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan bilang begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hal pertama yang saya mau bagikan adalah begini. Jika kita adalah orang yang menerima kasih karunia Allah, jika kita terbukti sebagai orang yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah, maka hal pertama yang harus terbukti dari hidup kita adalah pertama, kita harus terbukti sebagai orang yang mati bagi dosa. Paulus tegas, Paulus lugas mengatakannya, jelas mengatakannya, bahwa orang yang menerima kasih karunia Allah maka dia harus mati bagi dosa. Ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya yang dimunculkan Paulus dari Roma pasal yang ke-6 ayat pertama ini.
Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Nah, nampaknya ada orang-orang atau ada sebagian orang yang mengaku diri Kristen, mengaku diri menerima kasih karunia Allah, mengaku diri sebagai orang yang percaya Kristus, mengalami kelahiran baru, tetapi realitanya begini. Mereka adalah orang-orang yang bukan saja tidak menghargai pengorbanan Tuhan, mereka bukan saja orang-orang yang tidak menghargai keselamatan yang Allah berikan, tetapi justru mereka terbukti sebagai orang-orang yang menganggap rendah dan mempermainkan kasih karunia Allah. Dari mana kita tahu? Terbukti dari cara hidup mereka, di mana mereka tetap hidup di dalam dosa dan hidup dalam imoralitas. Makanya Paulus mengatakan, Paulus bertanya, jika kita sudah menerima kasih karunia Allah, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi bahaya sebenarnya ketika kita berpikir bahwa kasih karunia Allah melalui kematian Kristus dan kebangkitannya itu menjadi alasan bahwa kita bisa hidup bebas tanpa batas. Saya percaya kita semua mungkin pernah lewat jalan tol. Jalan tol namanya juga jalan tol, jalan bebas hambatan. Pertanyaan saya sederhana, benarkah jalan tol itu adalah jalan yang bebas hambatan? Kalau kemudian kita katakan bebas, benarkah di jalan tol itu bebas dalam arti kata bebas sebebas-bebasnya? Tidak pernah. Bapak Ibu bisa dari habis pulang ibadah ini Bapak Ibu bisa coba cek, pergi ke jalan tol. Akan selalu ada batas di jalan tol. Baik batas marka jalan maupun batas kecepatan. Sekalipun dikatakan jalan bebas, itu tidak pernah dalam arti kata bebas, sebebas-bebasnya. Bebas tetap dalam arti kata ada batasan. Nah, orang yang bertekun di dalam dosa, Paulus mencoba menyampaikan kepada kita. Orang yang bertekun di dalam dosa adalah begini. Orang yang terbukti secara sadar dan sengaja. Ini perlu kita garis bawahi. Secara sadar dan sengaja tetap tinggal di dalam dosa. Tetap terbiasa melakukan dosa, orang yang secara sadar dan sengaja tunduk dan patuh terhadap perbudakan dan perintah dosa, orang yang secara sadar bahkan membiarkan dirinya dari satu dosa melakukan dosa yang lain. Makanya penting untuk kita kemudian merenungkan kembali status kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Apakah kita tetap berkecimpung dan hidup di dalam dosa? Atau kita menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia itu dengan tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika dikatakan bahwa kita telah menerima kasih karunia, maka sadarilah dua hal. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan menjadi milik Allah. Yang kedua, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kelahiran baru. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang yang harusnya mati bagi dosa. Itu sebabnya begini, mari kita bangun dengan sadar, bangun dalam kerangka berpikir kita. Kita bukan hanya orang yang percaya kepada Kristus bahwa Kristus telah turun ke dunia. Kita bukan hanya percaya apa yang Kristus ajarkan. Kita bukan hanya percaya apa yang Kristus sampaikan. Kita bukan hanya percaya bahwa dia mati bagi dosa kita. Tidak cukup dengan hanya sekedar tahu dan percaya. Tetapi kita harus mulai bangun dalam kerangka berpikir kita, pemahaman kita begini. Kita harus mengerti dengan sadar bahwa ketika Kristus mati, maka kita mati. Ketika dia bangkit, maka kita pun bangkit bersama-sama dengan dia. Makanya Roma pasal 6 ayat 2 mengatakan kepada kita, bukankah kita telah mati bagi dosa? Dalam kematiannya kita pun mati bersama dengan dia. Dan dalam kebangkitannya kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Allah. Jadi mari hari ini kita mulai dorong diri kita untuk kita hargai dan hidupi status kita yang baru. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Jangan hidup seperti orang-orang di luar
kasih karunia Allah. Jangan jadikan kasih karunia Allah untuk sebagai pembenaran untuk kita hidup di dalam dosa. Hiduplah dengan cara hidup yang baru, dengan natur yang baru. Biarlah cara berpikir kita, perilaku kita, juga keseluruhan hidup kita itu terbukti kudus dan berkenan kepada Allah. Ketika dikatakan bertekun maka itu artinya terbiasa. Ketika kita dikatakan bertekun dalam dosa itu artinya dikatakan bahwa kita terbiasa melakukan dan hidup di dalam dosa. Galatia pasal 2 ayat 20 Paulus mengingatkan kepada kita bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya hal kedua yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita orang yang menerima kasih karunia Allah. Pertama kita harus mati bagi dosa, yang kedua maka kita harus terbukti hidup bagi Allah. Mati bagi Kristus itu jauh lebih mudah dibandingkan hidup bagi Kristus. Karena ketika kita memutuskan hidup bagi Kristus, ada banyak harga yang harus kita bayar. Ada salib yang harus kita pikul. Ada kesombongan dan ego yang harus kita sangkal setiap hari. Ada cara hidup Kristus yang harus kita ikuti setiap hari. Itu jauh lebih berat. Tapi sadarilah bahwa orang-orang yang menghargai kasih karunia Allah, maka dia akan memutuskan untuk hidup bagi Kristus. Roma pasal 6 ayat 11-13 berkata begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan dan coba teliti dengan baik. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 13 ini. Paulus coba memberikan gambaran kepada kita tentang tanda-tanda bahwa kita bisa dikatakan hidup bagi Allah. Yaitu ketika kita tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Ketika dikatakan kita hidup bagi Allah, maka orang yang hidup bagi Allah itu adalah orang yang bernafas, orang yang hidup, orang yang berada di antara Allah. Orang yang menjalani realita hidupnya dengan cara atau tindakan yang mempresentasikan Allah. Menggambarkan sifat dan karakternya Allah. Itu gambaran orang yang hidup bagi Allah, yang tidak lagi dikuasai dosa. Nah ketika kita mau berkata bahwa kita mau hidup bagi Allah, maka keseluruhan hidup kita dalam realita hidup kita setiap hari tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan realita yang seharusnya terjadi adalah begini. Ketika kita berkata kita hidup bagi Allah, maka realita yang terjadi yang pertama adalah begini. Roma pasal 6 menjelaskan kepada kita tidak lagi menuruti keinginan daging atau tidak lagi menuruti keinginan dosa. Artinya begini, dikatakan dari bahasa aslinya itu soma, jiwa. Jadi ketika kita hidup bagi Allah maka pikiran, kehendak dan perasaan kita tidak lagi tunduk dan mengikuti keinginan daging ataupun mengikuti keinginan dosa. Hasrat gairah kita seharusnya tidak lagi untuk melakukan dosa. Hasrat dan gairah kita seharusnya tidak lagi merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Ketika kita dikatakan bahwa kita ini mau hidup bagi Allah, realita yang harus didapatkan adalah begini. Kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita, mata, telinga, kaki, tangan, mulut kita, mata kita sebagai senjata kelaliman. Kelaliman dikatakan sebagai senjata kelaliman artinya begini. Ketika kita tidak lagi atau ketika kita dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan jahat, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil.
Seharusnya sebagai orang yang hidup bagi Allah, kita ditemukan sebagai orang-orang yang melakukan tindakan terpuji, melakukan tindakan benar, melakukan tindakan adil. Itu jika kita orang yang hidup bagi Allah. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menyerahkan tubuh kita, hidup kita kepada dosa, atau kita mau menyerahkan tubuh kita, hidup kita bagi Allah. Manusia selalu punya kehendak bebas, dan Allah tidak akan pernah memaksa kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, putuskan hari ini kepada siapa kita akan berpihak. Kepada dosa atau kepada Allah. Kepada kebenaran atau kepada kelaliman. Mari kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Allah. Supaya satu hari nanti sungguh terbukti secara sah dalam realita hidup kita setiap hari. Kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup kudus bagi Allah. Ketika kita dikuduskan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya, mari jadi orang-orang yang menghargai, menjadi orang-orang yang tidak lagi memandang rendah atau meremehkan kasih karunia Allah. Ingat, kasih karunia Allah itu ada, betul. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Dia adalah Allah yang adil, yang tidak pernah segan untuk menghukum setiap dosa atau perbuatan yang tidak berkenan di matanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita angkat satu lagu. Kalau ku hidup bagi Allah. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Ya hatiku, menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa kami, oh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita tentang kasih karunia-Nya, tentang anugerah-Nya. Anugerah yang kita terima secara cuma-cuma. Anugerah yang kita terima lewat pencurahan dan curahan darah-Nya di atas Golgota. Kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Bahkan sadarilah bahwa sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Hanya oleh karena kasih-Nya, Dia memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita. Sama sekali bukan. Semuanya murni karena kasih karunia Allah. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa di sekitar kita ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak paham yang mencoba menyeret kita keluar dari kasih karunia Allah. Membuat kita menjadi menyimpang dari pengajaran Allah yang sesungguhnya. Dan tahukah kita bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita yang kemudian terseret ke dalamnya. Mereka memandang rendah kasih karunia Allah. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah setelah kita menerima kasih karunia Allah, apa kemudian kita akan tetap hidup di dalam dosa? Setelah kita mengalami kelahiran baru, setelah kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, apakah kemudian kita akan hidup dengan cara-cara yang salah? Apakah kemudian kita akan tetap menyerahkan tubuh kita kepada perbuatan-perbuatan daging? Ataukah kita akan memutuskan untuk kita hidup bagi Allah? Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, bukan untuk senjata kelaliman, tetapi menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apakah kita akan menyerahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan Allah? Atau kita akan menyerahkan hidup kita yang pada akhirnya hanya akan mempermalukan Allah? Pagi hari ini biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang mulai menyimpang dari kasih karunia Allah. Engkau mulai percaya kepada Injil yang lain seperti yang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Kembalilah kepada Allah. Tangannya terbuka bagimu. Kalau sampai hari ini kita tetap terbiasa melakukan dosa, kita tetap terbiasa berkecimpung di dalam dosa, kita tetap melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar, kita melakukan hal-hal yang tidak adil. Bertobatlah. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu. Doa hamba, Kau Allah yang berbicara kepada setiap kami semuanya. Sampaikan kepada kami lebih jauh, sampaikan kepada kami lebih dalam. Berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang Tuhan dapati terbukti. Kami adalah orang-orang yang kudus bagi Allah. Kami orang-orang yang memutuskan dengan sadar dan sengaja untuk kami hidup bagi Allah dan mati bagi dosa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kami boleh mempersembahkan hidup kami mempersembahkan tubuh kami bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama
Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Setelah kita selesai beribadah dan berbakti kepada Allah, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai jalan hidup kita, pengiringan kita akan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.